Pemirsa NTV, kemajuan sebuah daerah didukung oleh kemajuan dan juga pengembangan di berbagai sektor, baik sektor yang terbesar ataupun terkecil, dari wilayah yang terbesar ataupun dari yang paling kecil. Salah satunya adalah pengembangan sebuah desa, menjadi sebuah awal kemajuan dari daerah tersebut. Apakah Banyuwangi sudah melakukan pengembangan desa dengan baik? Kita akan kupas tuntas dalam Dialog Nasional bersama saya, Panca Puspita. Pemirsa NTV, hari ini di studio telah hadir tamu yang akan membicarakan mengenai tentang pengembangan desa, terutama di wilayah Banyuwangi. Apakah mungkin pengembangan desa yang ada di Banyuwangi sudah mencapai nilai yang maksimal untuk bisa memajukan daerah tersebut? Telah hadir di studio bersama kami ada Koordinator Pendamping Desa Bapak Arief Wicaksono. Selamat datang Pak Arief, boleh dibuka maskernya? Iya, selamat datang Pak Arief. Pak Arief sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Panca. Alhamdulillah, sudah vaksin pasti? Sudah kedua kali. Oh sudah dua kali, berarti sudah bisa kemana-mana ya Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah kemana-mana Pak? Sudah dapat kartu. Sudah dapat kartu dan sudah kemana-mana? Betul. Selama pandemi sudah kemana-mana berarti Pak? Sudah ke Surabaya dan Jakarta. Surabaya, berarti sudah berhasil melakukan vaksinnya. Dan yang kedua, ada tamu kita berikutnya dari organisasi pemuda desa yang menyebut dirinya adalah Akar Banyuwangi, Akar Desa ya? Akar Desa Indonesia. Mas Rifki, selamat datang. Terima kasih banyak Mbak Panca. Sehat Mas Rifki? Alhamdulillah sehat sudah luar biasa. Ya. Memang kelihatan kayak wajahnya cerah soalnya Mas Rifki. Beda sama saya kayaknya. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan hari ini saya mau membahas tentang pengembangan desa. Sejujurnya saya juga belum tahu tentang ternyata di desa itu memiliki anggaran yang ternyata itu juga berguna untuk pendapatan daerah begitu. Ini pendapatan daerah atau pendapatan negara? Boleh dijelaskan ini Pak Arief untuk pembangunan desa sendiri. Terima kasih Mbak Panca. Jadi begini, kami ingin luruskan kembali sebenarnya bahwa desa itu sebuah entitas yang diakui oleh negara dan mereka berhak mendapatkan pendapatan langsung dari negara. Langsung dari negara. Jadi ada tujuh pemasukan desa. Yang paling vital itu ada dana desa, alokasi dana desa atau ADD, ada BKK dari daerah, bisa dari kabupaten, bisa dari provinsi, seperti itu. Nanti ada juga PAD desa. PAD desa itu bisa didapatkan dari tanah bengkok, dari BUM desa, dan yang lain-lain. Tapi yang sah diperoleh oleh desa. Yang sah diperoleh oleh desa. Tapi tetap yang namanya desa tetap di bawah naungan kabupaten ya Pak. Walaupun mereka nantinya dapat anggaran langsung dari pemerintah, berarti kan desa tetap ada di bawah naungan kabupaten untuk pelaksanaan kegiatannya atau bagaimana Pak Arief? Ya, jadi desa itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sudah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur hajat hidup orang banyak di pemerintah desa tersebut. Tapi memang betul tadi yang disampaikan Mbak Panca, tetap dalam ranah lingkup NKRI. Jadi kewenangan itu tidak boleh bertentangan dengan kewenangan yang ada di atasnya. Begitu. Baik. Ini terkait pengembangan desa yang tadi sudah diinformasikan ke saya bahwa pengembangan desa itu nantinya akan menjadi investasi untuk, atau bukan investasi, seperti untuk kemajuan daerah, ya kan? Untuk anggaran sendiri di desa. Berarti kan setiap tahun ada, sesuai dengan informasi dari Pak Arief, setiap tahun mendapatkan anggaran dari pemerintah langsung. Ini saya mau bertanya di tahun 2020, 2021, kalau 2019 sudah pasti jalan ya Pak, anggarannya sudah pasti jalan, nggak tahu nanti
faktanya seperti apa ya Mas Rifki pada saat 2019, 2018 saya juga belum tahu. Ini saya mau bertanya khusus untuk di pandemi aja. 2020, 2021. Apakah dana yang sudah dicairkan oleh pemerintah itu sudah berjalan dengan baik? Karena kan di sini Pak Arief juga selaku koordinator pendamping desa, otomatis sudah tahu pasti data-data yang fix dan detail gitu ya. Ya, jadi begini, di 3 tahun terakhir ini memang kondisi pandemi itu sangat menyita, memforsir dari anggaran pendapatan desa. Jadi memang penggunaan dana desa mulai tahun 2019, 20, 21, bahkan nanti 2022 tetap fokus untuk penanganan di pandemi atau bencana non alam. Berarti dari 2020 sudah langsung ada anggaran pandemi, Pak? Jadi di desa itu, desa diatur oleh 3 aturan dari pusat. Aturan dari Kementerian Keuangan, aturan dari Kementerian Dalam Negeri, dan aturan dari Kementerian Desa. Di Kementerian Desa itu ada yang namanya prioritas penggunaan dana desa. Nah, prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, 21 dan 22 itu cenderung mirip-mirip. Jadi kami ingin sampaikan ketika diskusi hari ini adalah arah kebijakan pembangunan desa, kami sampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan desa untuk tahun 2022 adalah ada tiga fokus utama. Yang pertama yaitu adalah pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah terkait prioritas nasional. Dan yang terakhir adalah mitigasi bencana alam dan non-alam. Tapi keseluruhan tadi harus mendukung pencapaian SDGs desa atau pembangunan yang berkelanjutan. Oke, berarti memang harus ada kesinambungan tersendiri begitu ya kan? Betul. Kalau dari sisi pandangnya Mas Rifki, yang sudah yang menjadi akar desa, ya Mas ya, akar desa Banyuwangi. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut, akar desa sendiri ini fungsionalnya seperti apa Mas Rifki? Terima kasih banyak Mbak Panca. Jadi gini, mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu dan ada yang belum ya. Termasuk saya ya kayaknya. Ya. Jadi begini, akar desa Indonesia itu hadir sebagai lembaga independen yang dibangun oleh pemuda desa dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan kemandirian desa dengan proses untuk pendampingan, terus berikan karya, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemuda desa di seluruh Indonesia gitu. Nah, yang menariknya adalah kami di Banyuwangi, akar desa Indonesia ini kami tempatkan kantornya di Banyuwangi gitu. Jadi dalam era transformasi teknologi sekarang, kami ingin mengajak mindset daripada masyarakat dan khususnya pemuda itu, gak harus deh kita itu di Jakarta, di Bogota itu. Tapi kita di daerah dengan adanya teknologi yang luar biasa sekarang dan kita di masa pandemi dipaksa untuk mendistrupsikan diri dari yang awalnya itu menggunakan teknologi hanya kebutuhan biasa sekarang menjadi kebutuhan luar biasa. Kami ingin mengajak bahwasanya kita nggak harus di Jakarta, tapi kita by teknologi bisa mengakses ke seluruh penjuru negeri gitu. Dan lebih ngena lagi ya Mas, kalau misalkan kita posisinya ada di Banyuwangi. Kalau misalkan kita mau tujuannya ada di wilayah Banyuwangi kan kalau kantornya ada di Banyuwangi jadi bisa langsung turun langsung gitu ya. Jadi akar desa Indonesia ini Mbak Panca, kami nggak hanya pengurusnya dari pemuda Banyuwangi saja. Kami dari Aceh sampai Papua ada gitu. Dengan di beberapa bidang-bidang gitu. Jadi seperti itu Mbak Panca. Gitu, oke. Saya udah jelas nih berarti fungsionalnya akar ini seperti apa. Menurut pendapat Mas Rifki terkait pendanaan yang tadi di tahun 2020-2021, saya mohon maaf ini Pak Arief, saya tadi mendengar 2020 sudah dicanangkan dengan biaya pandemi dan segala macam. Padahal 2020 baru pandemi loh Pak. Ya apa tidak? Berarti keuangan itu langsung sudah dipastikan oke 2020 kita fokusnya ke pandemi, atau di tengah-tengah 2020 itu langsung dialokasikan untuk pandemi. Ini sebelum saya bertanya sama Pak Arief, kalau menurut pendapatnya Mas Rifki seperti apa? Jadi saya ingin gini dulu Mbak Panca. Jadi saya ingin menyamakan perspektif bahwasanya desa ini adalah wajah Indonesia gitu. Karena apa? Pertama di data BPS itu 83.320 wilayah administrasi itu berbasis desa di Indonesia. Artinya hampir 80% di Indonesia itu adalah wilayah desa. Terus data yang kedua, di 2020 BPS merilis jumlah populasi dominan daripada masyarakat Indonesia itu adalah
generasi milenial, generasi Z. Betul. Artinya generasi mungkin Mbak Panca, saya dan ke Betul, bawah gitu. betul. Nah, kalau ditarik kesimpulannya, sebenarnya generasi milenial dan generasi Z ini hidupnya di desa. Mereka lahir di desa. Iya betul. Jadi saya Awalnya menyebutnya memang di desa gitu ya. ya, kan? kami menyebutnya adalah desa adalah wajah daripada Indonesia. Begitu juga desa adalah wajah daripada Banyuwangi. Nah, berbicara soal pengalokasian dana desa, memang tadi sudah disampaikan sama Pak Koordinator Pendamping ini ada peraturan menteri kalau nggak salah nomor 13 tahun 2020 Pak ya. Ya, untuk tentang prioritas penggunaan dana desa yang itu disebut dengan SDGs desa, Sustainable Development Goals desa, versi desa gitu. Artinya fokusnya adalah untuk pengalokasian dana dengan kondisi pandemi COVID-19. Oke. Nah, kami berpikirnya gini Mbak Panca, bicara soal ekonomi ini bicara soal fundamental. Artinya bicara soal dasar dan kebutuhan masyarakat di desa. Kami berharapnya oke lah, walaupun pengalokasian ini untuk pandemi COVID-19, memang benar kita harus fokus kepada pemulihan ekonomi, terus kepada kesehatan masyarakat itu. Tapi pada saat ini penggunaan dana desa itu terkadang masih belum maksimal dalam penyerapan pembangunan. Dalam penerapan pembangunan. Ya. Mas Rifki ditunda dulu penjelasan yang lebih lanjut lagi karena nanti kita akan membahas lebih detail lagi tentang pengembangan desa sendiri, BUMDes sendiri, anggaran 2020-2021, tapi setelah jeda iklan berikut ini.